Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafidul Khairi. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah PPT yang berjudul yakni menelusuri jejak emas kepemimpinan Islam. Nah, jadi mengapa kepemimpinan Islam relevan hari ini? Di era ketidakpastian global, prinsip-prinsip kepemimpinan Islam menawarkan kerangka kerja yang berkelanjutan. Nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi fondasi bagi pemimpin masa kini yang mencari solusi holistik. Tradisi kepemimpinan Islam telah membuktikan ketahanannya selama 14 abad, menginspirasi peradaban dan menghasilkan kontribusi luar biasa bagi dunia dalam ilmu pengetahuan, seni, dan tata kelola. Nah, fondasi kepemimpinan dalam Islam yakni Al-Quran dan Sunnah atau hadis sebagai pedoman. Prinsip amanah, adil, dan ihsan, kebijaksanaan, hikmah. Teladan Rasulullah SAW, pemimpin visioner dan rahmatan lil alamin. Kepemimpinan yang rendah hati, Rasulullah SAW hidup sederhana, meskipun memimpin umat besar, menunjukkan bahwa kekuasaan sejati terletak pada karakter bukan kemewahan. Visi global dan inklusi. Misi beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam mencerminkan kepemimpinan yang melampaui batas suku, agama, dan bangsa untuk kemanusiaan universal. Kemudian konsultasi dan partisipasi. Rasulullah secara konsisten meminta pendapat sahabat dalam urusan penting, menetapkan budaya syura dan inklusif dan kolaboratif. Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, keadilan dan administrasi publik yang cemerlang. Jadi di era Abu Bakar As-Siddiq menetapkan standar transparansi dengan akuntabilitas finansial ketat. Misi unifikasi umat dan penyatuan Arab di bawah bendera Islam. Di era Umar bin Khattab menciptakan sistem administratif terstruktur dengan Dewan Departemen, pengawasan lapangan, dan kebijakan kesejahteraan sosial yang revolusioner untuk masanya. Di era Utsman bin Affan, ekspansi teritorial dan standarisasi Al-Quran untuk mencegah varian pembaca, fokus pada pendidik dan dokumentasi ilmu. Di era Ali bin Abi Thalib dikenal karena kebijaksanaan hukum, keadilan sosial, dan komitmen pada integritas moral dan menyelesaikan sengketa antar umat. Era keemasan Islam, inovasi dan toleransi di bawah panji Islam, seperti ilmu pengetahuan. Jadi di pusat penelitian seperti Baitul Hikmah menghasilkan terobosan dalam matematika, astronomi, kedokteran, dan kimia yang mengubah dunia. Inovasi administrasi, sistem birokrasi yang terorganisir, jaminan kesehatan publik, dan layanan sosial menjadi model bagi modernitas abad pertengahan. Dan selanjutnya arsitektur, masjid, perpustakaan, dan gedung pengobatan dirancang dengan presisi geometri dan keindahan yang mencerminkan keseimbangan estetika dan fungsi. Toleransi multikultural. Umat berbeda keyakinan hidup berdampingan dalam masyarakat yang memberi penghormatan pada tradisi dan kontribusi intelektual satu sama lain. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islam, syura, amanah, dan keadilan sosial. Syura, yakni musyawarah sejati. Konsultasi bukan hanya formalitas tetapi kewajiban moral pemimpin untuk mendengarkan, menghargai keragaman perspektif, dan membangun keputusan kolektif yang kuat dan legitimasi tinggi. Amanah atau tanggung jawab sakral. Kepemimpinan dipahami sebagai amanah atau kepercayaan dari Allah dan rakyat. Setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di akhirat
dan sejarah dunia. Kemudian keadilan sosial komprehensif. Keadilan meliputi hak sipil, kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan martabat manusia tanpa diskriminasi atau eksploitasi sistematik. Tantangan dan adaptasi kepemimpinan Islam di dunia modern. Yang pertama yakni konsep pluralistik. Pemimpin Muslim harus menavigasikan keberagaman agama dan ideologi sambil tetap komitmen pada nilai Islam universal seperti keadilan, belas kasih, dan integritas. Yang kedua yakni transport teknologi. Di era digital menuntut kepemimpinan yang memahami inovasi teknologi, tetap mempertahankan etika Islam dalam penggunaan data, privasi, dan tanggung jawab sosial digital. Yang ketiga yakni keseimbangan modernitas dan tradisi. Tantangan terbesar adalah mengintegrasikan metodologi kontemporer dengan kebijaksanaan kuno tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental atau relevansi kontekstual. Implementasi dalam berbagai sektor. Studi kasus kepemimpinan Islam modern. Sektor kesehatan. Organisasi Kesehatan Islami menerapkan prinsip amanah dengan memberikan layanan medis berkualitas tinggi kepada semua lapisan masyarakat, mengutamakan kemanusiaan atas keuntungan semata. Selanjutnya, sektor pendidikan. Institusi pendidikan mengembangkan kurikulum yang menggabungkan ilmu dunia dan agama, mempersiapkan pemimpin dengan pengetahuan luas dan fondasi moral yang kuat. Kemudian sektor keuangan. Perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dengan menghindari riba, mendukung usaha produktif, dan memastikan kesejahteraan kolektif dan transaksi finansial. Membangun masa depan gemilang. Kesimpulan dan seruan aksi. Jejak emas kepemimpinan Islam bukan peninggalan masa lalu semata, melainkan cetak biru hidup untuk masa depan. Dengan menggali kebijaksanaan dari Al-Quran, Sunnah, dan praktik cemerlang para pemimpin terdahulu, kita dapat membangun organisasi dan masyarakat yang adil, inovatif, dan berkelanjutan. Ya, mungkin itulah paparan presentasi saya pada kesempatan hari ini. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.